Hai, gua Odo dari Bagus Nonton Bareng. Saatnya review movie. Kita akan nge-review movie Doctor Strange. Sebelum kalian nonton video ini, kalian bisa like dan subscribe channel kami supaya dapat info terupdate dari channel kami. Gua mau kasih sedikit sinopsis tentang film Doctor Strange. Doctor Strange adalah seorang ahli bedah yang sangat cerdas, terampil, dan ahli dalam bidangnya. Kehidupan Doctor Strange berubah menjadi 180 derajat diakibatkan oleh kecelakaan yang dialaminya. Doctor Strange menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan. Akhirnya Doctor Strange bertemu dengan seseorang yang nasibnya hampir sama dengan dia. Seseorang itu memberikan saran pengobatan di Kathmandu, Nepal, dekat Himalaya, yaitu kamar tas. Akhirnya Dr. Strange bertemu dengan Ancient One di kamar tas. Pada awalnya, Dr. Strange tidak menerima ajaran dan saran yang diberikan oleh Ancient One. Tetapi setelah Ancient One memberikan penglihatan dimensi lain, Dr. Strange mau menerima ajaran dan ilmu yang diberikan oleh Ancient One. Salah satu ilmunya adalah teleportasi yang menggunakan cincin tembaga di tangannya. Karena sifat keinginan tahuan Dr. Strange yang sangat tinggi, Dr. Strange mencoba untuk membaca buku yang dilarang oleh Ancient One. Tapi akhirnya Dr. Strange mendapatkan ilmu dari buku itu. Salah satu ilmunya adalah ilmu membalikan waktu dan memunculkan kembali objek yang hilang. Dan di buku itu juga Dr. Strange mengetahui tentang Dormammu. Di dalam pembelajarannya di kamar tas, Dr. Strange dan partner-partnernya mendapat suatu masalah yang diciptakan oleh Caecilius. Caecilius adalah seorang murid Ancient One yang mempunyai sifat yang sama dengan Dr. Strange, egois, angkuh, dan keras kepala. Tetapi Caecilius tidak mau menerima ajaran Ancient One yang baik, sehingga Caecilius terjebak dalam kegelapan dan menjadi pengikut Dormammu. Disinilah klimaks dari film Doctor Strange. Itulah sedikit sinopsis dari film Doctor Strange. Sekarang gue mau memberikan fakta-fakta tentang film Doctor Strange. Yang pertama adalah dari karakter Doctor Strange. Jauh sebelum film Doctor Strange dibuat, Doctor Strange sudah banyak disebut-sebut oleh film-film Marvel Cinematic Universe. Yang pertama adalah film Thor 2011. Di Oath of Agamotto terlihat ditumpukan harta milik Odin. Di film Thor lagi, The Dark World 2013. Di The Curse World terlihat kalimat-kalimat yang tertulis di papan tulis Selvig. The Crossroads adalah alam nyata dari dimensi lain yang memegang peranan penting di komik-komik Doctor Strange. Selanjutnya di film Captain America, The Winter Soldier 2014. Jasper Sitwell menyebutkan kalau Stephen Strange adalah target berbahaya bagi Hydra dan harus diawasi dengan ketat. Pemeran film Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, adalah pilihan pertama yang memerankan Stephen Strange. Tapi awalnya dia menolak karena harus syuting film Hamlet, karya Shakespeare. Dan selain Benedict Cumberbatch, Joaquin Phoenix, pemeran Kaisar di film Gladiator, juga ditawari untuk memerankan Doctor Strange, tapi dia menolak karena jadwalnya tertumbur dengan film lainnya.
Kalau kalian lihat ada adegan di mana jubahnya Dr. Strange menghapus air mata Dr. Strange. Jubahnya itu disebut Cloud of Levitation. Itu adalah improvisasi Benedict Cumberbatch sendiri, karena Benedict Cumberbatch berpikir kalau adegan itu sangat bagus dan sangat menyentuh untuk terlihat kalau jubahnya itu mempunyai hubungan batin terhadap pemiliknya. Dia menyarankan krunya dan sutradaranya menyetujuinya. Fakta lainnya, saat Dr. Strange bersiap untuk pergi di malam menjelang kecelakaannya, jam tangan yang dikenakan memperlihatkan hari Selasa 2 Februari 2016. Dan kalian perlu tahu, di Amerika Serikat 2 Februari adalah Groundhog Day. Di film lain, Bill Murray memerankan karakter yang terjebak di tanggal 2 Februari, terus mengulang hari yang sama sampai ia memperbaiki yang salah pada hari itu. Dan di akhir film Dr. Strange mengulang terus pada saat bertemu dengan Dormammu. Sampai Dormammu memberikan persyaratan yang diberikan Dr. Strange. Fakta lainnya, di dalam komiknya Dr. Strange mempunyai seorang adik perempuan bernama Donna. Donna ini meninggal dunia karena sakit, dan karena Donna ini meninggal, ini yang membuat Dr. Strange memilih untuk menjadi dokter bedah. Lulu Wilson casting untuk menjadi Donna di film ini, tetapi adegan ini tidak dimasukkan ke dalam film dikarenakan durasi tayang film yang sudah penuh. Fakta lainnya, sesaat sebelum adegan ngebut berujung kecelakaan, ia sempat memilih 2 jam tangan. Yang dia pilih jam Jaeger. Di Iron Man 2, tepat sebelum Tony Stark menghancurkan segala di pesta ulang tahunnya, ia memilih jam Jaeger di koleksi jam tangannya. Fakta lainnya, saat sebelum tabrakan, Dr. Strange diberitahu mengenai seorang gadis berusia 22 tahun menderita skizofrenia, dan gadis ini memiliki peralatan listrik di tubuhnya, dan gadis ini tersambar oleh petir. Dan kalian nggak tahu kalau gadis ini adalah karakter superhero yang mungkin akan dibuat film oleh Marvel Cinematic Universe. Superhero-nya ini adalah Miss America, dan gadis ini bernama Madeleine Joyce. Kita lihat fakta karakter Mordo di film Doctor Strange. Chiwetel Ejiofor. Chiwetel Ejiofor adalah pemeran Mordo. Faktanya, Chiwetel Ejiofor adalah pemegang sabuk hitam dan 5 karate. Ini dibuktikan pada adegan saat Dr. Strange mau dirampok atau dicopet jam tangannya. Di situ Master Mordo membantu. Kalau kita lihat, koreografi bela dirinya sangat bagus. Dan itu dikarenakan pemeran Master Mordo di luar film memiliki keahlian karateka, sabuk hitam, dan 5. Great. Fakta lain tentang karakter Mordo di film Doctor Strange, di salah satu pertaruhan Master Mordo menggunakan relik yang dia sebut Staff of the Living Tribunal. Ternyata Staff of the Living Tribunal di komiknya adalah senjata yang sangat hebat. Yang sangat-sangat hebat. Fakta lainnya tentang karakter Mordo adalah Chiwetel Ejiofor dan Benedict Cumberbatch pernah bermain bersama membintangi film 12 Years
a Slave 2013. Dan si Hotel Ejiofor pernah bermain bersama Benedict Wong di film Dirty Pretty Thing 2002. Kalau kita lihat chemistry mereka bertiga udah dapat. Itu dikarenakan mereka bertiga pernah, atau Master Mordo-nya pernah main bareng dengan Dr. Strange, Master Mordo pernah main bareng dengan Master Wong. Jadi karakter mereka chemistry-nya dapat. Dan faktor berikutnya adalah dari karakter Ancient One. Di dalam komik Dr. Strange, Ancient One adalah seorang laki-laki tua. Mungkin itu yang kalian belum tahu. Namun di dalam film diperankan oleh seorang perempuan. Itu di dalam film dibuktikan oleh dia disebutnya her atau perempuan. Itu memang disengaja. Scott Derrickson, sutradara film Dr. Strange, merasa Ancient One adalah sebuah gelar ketimbang sosok manusia. Dan alasan lainnya untuk menghindari anggapan rasis terhadap orang-orang yang melihat Ancient One sebagai tipikal sosok biksu Tibet. Dan mungkin yang kalian nggak tahu nih, Morgan Freeman, Ken Watanabe, Bill Nighy pernah ditawarkan untuk memerankan karakter Ancient One di Doctor Strange, namun menolak dengan alasan apapun. Karakter lainnya di Doctor Strange adalah Caecilius, karakter jahat yang ada di film Doctor Strange. Matt Mikkelsen, pemeran Caecilius, sempat merasa bingung dengan pengambilan gambar pada saat syuting, terutama pada bagian mirror dimension. Caecilius berasal dari kata Caecilian, binatang amfibi yang menyerupai ular. Kata lainnya, Matt Mikkelsen adalah pemeran Hannibal Lecter, psikopat pemakan daging manusia ketiga yang muncul di film-film Marvel. Caecilius pernah memerankan Hannibal Lecter. Mungkin itu yang membuat Matt Mikkelsen mau mengambil peran Caecilius, karena peran Caecilius ini hampir sama dengan psikopat pengen menghancurkan bumi. Fakta lainnya tentang Caecilius, di dalam film Caecilius menggunakan beberapa halaman dari buku Cagliostro untuk mendapatkan kekuatan dari dimensi kegelapan milik Dormammu. Di dalam komiknya, buku Cagliostro digunakan oleh Baron Mordo untuk menjelajahi waktu di dalam kehidupan nyata. Cagliostro tahun 1743-1795 adalah seorang tabib dan ahli kimia. Kita lihat fakta lain dari karakter lain, yaitu Christine, atau fakta dari pemeran perempuan, salah satu pemeran perempuan di situ, Rachel McAdams, pemeran Christine, dokter perempuan yang disukai oleh Dr. Strange, pernah ditawarkan peran sebagai Pepperpot di Iron Man 2008, namun ia menolak. Ternyata film Iron Man menjadi sangat terkenal. Oleh karena itu, pada saat ditawarkan peran sebagai Christine di Doctor Strange, ia langsung menerima dan tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Kalau kita lihat di film Doctor Strange, Dr. Christine ini yang dimainkan oleh Rachel McAdams itu terkejut, terakhir terkejut karena sapu jatuh. Ternyata itu tidak dibuat-buat, dan adegan itu benar-benar membuat Rachel McAdams terkejut. Kalau kita lihat di film Doctor Strange, memiliki hikmah di balik
filmnya. Kalau gue lihat di sini ada hikmahnya. Yang pertama, untuk kalian yang suka berkendara, tolong tidak memegang handphone atau memainkannya, chat, menerima telepon dalam berkendara. Karena kalau kalian melakukan itu akan menghilangkan fokus berkendara kalian dan mungkin akan mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Bukan hanya kalian, tapi pengendara lain yang di sekitar kalian mungkin kena imbasnya atau mungkin terjadi kecelakaan beruntun. Jadi stop untuk memainkan atau chatting telepon melalui handphone dalam berkendara. Terus hikmah yang kedua, di dalam film Doctor Strange yang gue ambil adalah keegoisan, kesombongan, dan keras kepala tidaklah bagus untuk ditumbuhkan dalam diri kita. Itu akan menghancurkan diri kita dan menjadikan karakter kita yang sangat tidak baik. Kesabaran, keikhlasan, dan mau menerima pendapat dari orang lain itu membuat karakter kita menjadi open-minded, menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi sebuah masalah. Sampai di sini dulu, gua mereview movie. Kita akan review movie lainnya di lain waktu. Gua Odo dari Bagus Nonton Bareng. Dan setelah video ini, gua akan ngasih daftar film-film apa aja yang masih ada di bioskop terdekat kalian. Terima kasih. I win the web,